Ya, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya, Aldi Hawari. Banjir masih merendam 4 desa di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Warga bertahan membangun tenda darurat di tepi jalan bersama hewan ternak mereka. Banjir merendam 4 desa di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Desa Ngrame menjadi desa yang terparah terdampak pada tahun ini. Ketinggian air di Desa Ngrame mencapai 70 hingga 90 cm dan masuk hampir ke seluruh rumah warga. Proses evakuasi masih dilakukan oleh para relawan mengutamakan lansia dan anak-anak. Iki relawan ceritane iki bantu sing kena banjir ono ki Ngrame. Warga memilih bertahan di tanggul sungai yang lebih tinggi dan membuat tenda darurat. Mereka enggan mengungsi karena tak ingin jauh dari rumah. Selain itu, warga juga mengamankan hewan ternak seperti kambing dan sapi. Iya, terparah. Sejak tahun berapa itu terakhir banjir kayak gini? Yang kemarin itu tahun 2001. Terus sekarang ini 2024. Parahnya seperti apa sih Bu kali ini Bu? Kali ini ya masuk rumah, masuk dalam rumah itu sebatas lutut, bawah lutut. Bu, jadi kok bisa bikin tenda darurat ini gimana? Nggak bisa masuk ke rumah itu Mas, jadi ya tidurnya di sini. Proses penanggulangan tanggul jebol di Sungai Sadar terus dilakukan oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Jawa Timur dengan menggunakan 2 alat berat. Untuk sementara, tanggul yang jebol akan dipasang sesek bambu agar air tidak meluber ke perkampungan. Dari Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Baik, langsung saja untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kami telah terhubung dengan rekan Solahuddin di Desa Ngrame. Selamat sore, Solahuddin. Hingga saat ini bagaimana cakupan wilayah di Mojokerto yang masih terendam banjir? Selamat sore. Jadi hingga sepetang ini banjir masih merendam di 4 desa di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dari 4 desa tersebut, yang paling parah, ini saya sekarang berada di Desa Ngrame, ketinggian air rata-rata sepaha orang dewasa. Kita lihat beberapa kanan kiri saya, rumah-rumah warga ini kosong, karena warga ini sekarang mengungsi ke balai desa dan juga ke beberapa tempat yang telah dibuat oleh BPBD Kabupaten Mojokerto untuk penampungan warga. Jadi kalau sore seperti ini, warga ini berbondong-bondong menuju ke tempat pengungsian, tetapi kalau siang mereka bertahan di rumah-rumah mereka karena untuk menjaga harta benda yang ada di rumah mereka yang ditinggalkan selama 22 hari ini. Demikian. Oke, nampaknya kalau dilihat dari gambar yang Anda kirimkan cukup tinggi masih banjir merendam wilayah perumahan warga. Bagaimana saat ini bantuan yang diberikan kepada warga dan juga upaya yang dilakukan untuk kemudian menurunkan ketinggian dan juga debit air banjir di sana? Jadi untuk sementara bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto hanya memberikan permakanan yang diberikan sehari 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Selebihnya belum terkoordinir dengan bagus mengenai bantuan-bantuan yang diberikan baik dari pihak-pihak lain untuk para pengungsi yang ada di beberapa tempat tersebut. Sementara itu untuk penanganan banjir, jadi masih dalam rangka proses penanggulan yang sampai sore ini belum selesai dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana kolaborasi dengan Dinas PU Provinsi Jawa Timur. Sementara tadi kalau saya lihat sekilas dilakukan penyedotan secara manual, dilakukan oleh tim damkar, namun itu pun juga tidak bisa maksimal karena memang Desa Ngrame ini istilahnya seperti tempat parkir air dari 3 desa yang sebelumnya terkena banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Sadar tersebut.
Apakah artinya warga di sana sudah terbiasa dengan datangnya banjir, mungkin skalanya tahunan di perumahan mereka? Jadi untuk banjir tahun ini memang berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu hanya mungkin setinggi mata kaki atau selutut, namun yang 2024 ini memang curah hujan di kawasan atas, yaitu sementara di kawasan Trawas dan Pacet memang tinggi, sehingga memang dampak airnya itu meluber ke Sungai Sadar hingga ada 3 tanggul yang jebol. Demikian. Anjuran dari BNPB, BPBD setempat mengingat tadi Anda mengatakan juga masih ada warga yang masih kembali ke rumah mereka, apa Solahuddin? Jadi beberapa himbauan dari instansi terkait supaya warga yang berada di rumah untuk segera meninggalkan rumah, mereka memastikan bahwa akan mendapatkan pelayanan maksimal mengenai kebutuhan makanan selama berada di pengungsian. Tetapi memang banyak warga yang masih merasa khawatir dengan kondisi rumah karena Desa Ngrami ini memang letaknya di tepi jalan raya penghubung antara Mojokerto dengan Surabaya, sehingga mungkin tingkat keramian tinggi, mereka khawatir dengan faktor keamanan. Baik. Demikian. Solahuddin, terima kasih atas laporan Anda dari Mojokerto, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Sementara itu banjir juga masih menggenangi pemukiman warga di sejumlah desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Meski demikian, debit air telah berangsur surut dengan ketinggian 40 hingga 50 cm. Permukiman warga di Desa Melakasari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini masih terendam banjir. Sudah 2 hari, air merendam ratusan rumah di permukiman padat ini. Bahkan, di awal banjir ketinggian air mencapai 1,5 meter. Meski begitu, banjir yang disebabkan luapan Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung ini berangsur surut. Ketinggian air di dalam rumah yang sempat mencapai 80 cm, kini hanya menyisakan 30 sampai 40 cm saja. Ya mudah-mudahan sih udah enggak ya. Iya. Tapi ini udah mulai surut. Nanti udah mulai surut. Kalau kemarin waktu lagi besar-besarnya tuh, ya kalau di jalan sekitar 1 meter, kalau di dalam 30 cm. Di dalam rumah. Dalam rumah. Saat ini warga di sejumlah desa yang masih terendam membutuhkan bantuan pemerintah, terutama air bersih dan makanan siap saji. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Masa menuntut beberapa isu, termasuk mendorong hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu 2024. Masa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Keadilan Rakyat ini mulai memenuhi gedung DPR RI sejak pukul 3 sore. Dalam aksinya, masa menyampaikan sejumlah tuntutan, yaitu menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pokok, mendesak DPR RI menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024, dan meminta agar dilakukannya audit forensik Sirekap dan audit anggaran Sirekap. Sementara di lokasi yang sama, sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda juga melaksanakan aksi menyampaikan pendapat. Masa aksi tandingan ini menolak digulirkannya hak angket dan juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemilu 2024. Pemirsa, rapat pleno rekapitulasi suara yang digelar KPUD Kabupaten Bekasi ricuh. Akibatnya proses rekapitulasi dihentikan sementara. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya proses rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. Massa dari 2 kubu pasangan calon anggota legislatif melakukan aksi protes di luar ruang rapat pleno. Aparat gabungan yang mengamankan jalannya rapat terpaksa mengevakuasi sejumlah massa yang menggelar aksi protes hingga membuat kericuhan. Massa meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi menghentikan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang menghadirkan panitia pemungutan suara tingkat kecamatan.
Massa menuding adanya kecurangan dan dugaan penggelembungan suara yang merugikan calon anggota legislatif di dua partai yang berbeda. Kejadian bahwa ini merupakan bagian daripada fungsi masyarakat yang sebelumnya memang sering diingatkan oleh pemerintah bahwa kita masyarakat harus terlibat aktif dalam pengawalan proses demokrasi, yaitu proses pemilihan umum. Saya kira proses pemilihan umum itu bukan hanya sekedar pencoblosan ya. Di situ ada proses perhitungan dan rekapitulasi. Dan proses rekapitulasi itu diatur di dalam undang-undang. Tentunya kedatangan kita di sini adalah merupakan bagian daripada kewajiban masyarakat untuk mengawal jalannya proses demokrasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dari pendukung salah satu calon anggota legislatif. Terkait laporan tersebut, Bawaslu bersama Gakumdu telah melakukan penanganan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti dugaan kecurangan. Ya, kalau dari Bawaslu pada prinsipnya, ya kan, kita menjalankan pleno ini berdasar sesuai dengan peraturan KPU. Nah, ketika ada terjadi permasalahan-permasalahan, ya kita selesaikan di sini. Terlepas apakah kemudian dengan cara apa, tinggal KPU dengan saksi untuk mengkomunikasikan. Akibat kericuhan ini, rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 Kabupaten Bekasi terpaksa dihentikan sementara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dan kericuhan juga terjadi di rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur, Aceh. Dua saksi dari Partai Nasional dan Partai Lokal diusir keluar ruangan oleh petugas. Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur diwarnai kericuhan. Saya rasa sudah sangat jelas. Negara kita adalah hukum. Ketika di sini tidak bisa diselesaikan, ada proses hukum yang lain yang harus dilakukan. Kericuhan bermula saat dua saksi dari Partai Golkar dan Partai Lokal PAS melainkan protes lantaran hasil penghitungan suara rekapitulasi tidak sesuai dengan data C1 yang mereka pegang. Mereka menuntut hasil suara di rapat pleno tidak sesuai dengan form C1 diperbaiki. Sementara Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak dan meminta para saksi mengisi form keberatan dan diselesaikan sesuai hukum. Setelah sempat bersih tegang, kedua saksi diusir petugas dari ruangan sidang. Waktu kita instruksi kepada pimpinan sidang, hal itu tidak mau dipetik. Padahal jelas Bawaslu sudah menyurati KPU, KPU sudah menyurati PPK, tapi tidak ada di hal diperbaiki dan ditanggapi. Ini adalah semua sudah dikonsep. Meski diwarnai protes dan kericuhan, namun tidak menghambat jalannya sidang pleno hingga rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu 2024 selesai. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah atas kasus pelanggaran administrasi pemilu 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam persidangannya dengan agenda membacakan putusan 5 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah, terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada pemilu 2024 berupa praktik pemindahan suara Partai Nasdem dan caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 Rajif. Sebelumnya ada 6 PPK yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat karena diduga melakukan pergeseran suara dari Partai Nasdem ke caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 yakni Rajif yang tersebar di 352 TPS. Namun dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan baik pelapor dan terlapor yang terbukti melanggar administrasi hanya 5 PPK. 1 PPK tidak terbukti karena sudah melakukan perbaikan ketidaksesuaian suara tersebut dalam rapat pleno tingkat KPU KBB. Fakta persidangan ketika kita periksa bahwa pergeseran itu ada, pergeseran itu ada dan memang juga
si pergeseran dari tersebut bukan pergeseran, mungkin kalau misalkan dari fakta persidangan itu karena memang aplikasi Sirekapnya yang memang belum kekunci lah gitu, ketika hasil pleno itu tidak terkunci dan tidak terkawal juga gitu kan, sehingga ada laporan yang masuk ke kita terkait dengan hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa apa yang memang dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan prosedural gitu ya. Walaupun kami juga sangat menyayangkan ketika ada bukti-bukti tambahan kami memang tidak diterima. Dari sekitar 600 TPS yang kami ajukan, memang hanya sekitar 350 TPS yang memang terbukti gitu ya. Terbukti adanya kesalahan administratif. Dalam kasus ini berdasarkan bukti dan fakta persidangan ditemukan adanya perbedaan perolehan suara dalam C hasil dengan lampiran D hasil, diantaranya Partai Nasdem dengan caleg DPR RI. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI akan melakukan penyelidikan terkait melambungnya suara sejumlah parpol peserta pemilu, termasuk Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pihaknya juga telah menghimpun informasi terkait dugaan penggelembungan suara melalui unggahan yang beredar di media sosial. Perhatikan betul ada media sosial di channel kami. Jadi langsung kita cek di teman-teman pengawas. Ada yang belum terjawab, ada yang kita tunggu nih. Dan bukan hanya, mohon maaf, bukan satu partai ya, bukan PSI tok gitu loh. Banyak hal yang lain yang kemudian kita harus cek lagi. Jadi kalau seandainya terjadi penggelembungan ya, berarti kan ada yang masif dilakukan, masih bunyi dalam pengawasan, seharusnya bunyi. Kalau nggak bunyi berarti pengawas kami bermasalah. Nah, kita cek di lapangan lagi, kita lagi cek apakah benar gitu ya. Tapi dari beberapa video yang ada, kita langsung sampel nih, 1, 2 misalnya. Yang di Cianjur belum ada jawaban. Kalau di Cianjur kan ada tentang Cianjur, itu belum ada jawaban dari teman-teman pengawas Cianjur. Kami akan cek Jawa Barat. Ada yang masih perdebatan misalnya Tanjung Pinang kemarin, ada 2 kasus itu. Kemudian ada lagi Sumenep nih, lagi jadi perhatian, Jember jadi perhatian, Bekasi dari PPK Bekasi kemarin kita lagi cek Bekasi, apakah bagaimana kemudian tidak lanjut langsung ke proses organisasi. Anda kembali di iNews Sore, masih bersama saya Aldi Hawari. Pemirsa, KPUD Depok merespon adanya dugaan penggelembungan suara kepada partai tertentu. Hal itu disebabkan karena aplikasi Sirekap yang bergerak merubah data sendiri. Meski demikian, KPU berpatok pada data C plano hasil karena aplikasi Sirekap hanya atau bukan acuan resmi. KPUD Depok menanggapi adanya indikasi penggelembungan suara ke partai lain melalui sistem Sirekap. Ketua KPUD Willy Sumarlin mengatakan memang ada laporan bahwa sistem Sirekap berubah data dengan sendirinya. Hal tersebut terjadi di Sukmajaya dan Tapos. Meski demikian, pihak KPU membantah adanya penggelembungan suara ke partai tertentu karena Sirekap bukan acuan hasil resmi. Pihak KPU tetap berpatok pada C pleno hasil sebagai acuan. Mungkin ada yang masuk ke sistem Sirekap itu mencoba merubah hasil yang ada Sirekap. Tapi kan acuan kita bukan kepada Sirekap. Sirekap itu kan hanya alat bantu. Kita tetap kepada C plano, sehingga apabila ada kesalahan terhadap Sirekap bisa dilakukan koreksi dengan melihat kepada C plano. Aplikasi Sirekap bukan pertama kali mengalami kerancuan data. Pada perhitungan suara presiden, aplikasi Sirekap sempat membaca dengan jumlah yang lebih banyak dari C pleno. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Baik, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan dosen kepemiluan Universitas Indonesia, Mbak Titi Anggraini. Selamat sore, Mbak Titi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi begitu? Anggota KPU kemudian bersuara dengan mata kepala sendiri melihat secara langsung bahwa data Sirekap mengubah hasilnya sendiri begitu. Ya,
Tentu saja pernyataan dari Ketua KPU Depok itu mengindikasikan memang ada permasalahan teknologi dalam Sirekap. Jadi Sirekap itu secara inisiatif merupakan sebuah layanan kepemiluan yang memang diperlukan oleh publik kita. Mengingat masa jeda antara penghitungan suara di tingkat TPS sampai dengan penetapan hasil rekapitulasi suara secara nasional itu sangat lama, yaitu kurang lebih 35 hari maksimal. Artinya baru pada tanggal 20 Maret secara maksimal kita bisa ketahui konfigurasi hasil suara secara nasional yang resmi ditetapkan oleh KPU. Nah, Sirekap ini sebagai sarana publikasi proses penghitungan dan rekapitulasi di dalam rangkaian rekapitulasi manual berjenjang tersebut. Jadi gagasannya sebenarnya sangat baik, tapi memang di dalam praktiknya seperti disampaikan oleh Ketua KPU Depok, ada permasalahan teknologi yang merupakan sesuatu di luar kendali ya mereka. Nah, pertanyaannya adalah mengapa itu bisa terjadi? Otoritas yang harus menjawab itu tentu saja KPU, karena Sirekap ini dikelola, dikendalikan dan merupakan program dari KPU RI. Nah, ketika misalnya ada keterangan Sirekap itu tidak dapat dikendalikan oleh KPU kabupaten kota, walaupun disebut hasil yang mereka pegang itu tetap adalah dokumen manual, masalahnya ini satu KPU Depok, bagaimana dengan KPU yang lain? Jadi spekulasi itu akan terus bergulir. Dan yang diperlukan hari ini. Ya, dan bagaimana jika kemudian ada angka yang tiba-tiba naik atau menggelembung tinggi itu tidak terlihat oleh anggota KPU yang tidak mungkin pada saat itu tidak berjaga begitu, mungkin akan berbeda begitu hasil yang diterima oleh masyarakat. Untung kemudian pada saat itu dilihat kemudian bisa dilakukan evaluasi berjenjang begitu ya Mbak Titi. Betul sekali. Jadi ketika misalnya ada perbedaan data angka dan itu terrekognisi begitu ya oleh saksi ataukah oleh penyelenggara pemilu, maka itu bisa langsung dilakukan koreksi. Tetapi yang kita tidak harapkan, publik itu kan akan berspekulasi atau kemudian, dan itu tidak bisa dilarang ya, karena bagaimanapun mereka kan mengakses suatu produk yang dihasilkan atau dibuat oleh KPU, dan ketika mereka merasa bahwa hal yang sama bisa terjadi di daerah lain, nah itu yang kemudian menjadi berbahaya karena bisa menimbulkan keraguan terhadap hasil dan legitimasi pemilu itu sendiri. Tetapi apakah kemudian dengan demikian Sirekap ditutup saja? Tidak begitu konklusinya. Justru yang harus dilakukan adalah bagaimana KPU merespon ini dengan profesionalisme dan kredibilitas yang ditingkatkan. Jadi betul-betul menunjukkan kualitas kerja terbaik. Ketika masyarakat menemukan, ketika masyarakat menemukan ada masalah di dalam data yang ditampilkan oleh Sirekap, yang dilakukan itu bukan dengan menutup, tetapi memperbaiki dan memeriksa, menyelidiki mengapa itu bisa terjadi. Lalu melaporkan kepada publik secara terbuka apakah itu ANSI kesalahan teknologi. Kalau kesalahan teknologi berarti jangan menutup diri terhadap aspirasi masyarakat untuk melakukan audit terhadap teknologi. Karena kenapa? Teknologi itu dihasilkan dari pajak rakyat yang dialokasikan melalui anggaran negara, maka kemudian ketika publik meminta audit terhadap teknologi, dampaknya itu bukan hanya untuk kemudian memberikan keyakinan bahwa KPU itu akuntabel, tetapi juga menjadi pembelajaran untuk pemilu yang akan datang, apa saja yang harus diperbaiki dari penggunaan teknologi di pemilu. Teknologi itu diperlukan terutama di dalam proses pemilu kita yang manual, berjenjang, dan makan waktu cukup lama, karena dia sebagai instrumen transparansi, tapi tidak boleh berhenti pada transparansi, tapi juga akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu akan tercipta kalau KPU-nya responsif. Ada masalah langsung diperbaiki, ada kesalahan langsung dikoreksi di saat yang sama, dicari tahu siapa kemudian yang kemudian berkontribusi terhadap kesalahan itu. Apakah ANSI sistem atau ada tangan-tangan yang ikut bermain. Jadi menurut saya itulah yang menjadikan Sirekap ini bisa menjadi layanan yang kemudian secara gradual pada pemilu-pemilu berikut kita gunakan sebagai salah satu masa transisi kita menuju rekapitulasi suara secara elektronik sepenuhnya begitu. Tapi kan seharusnya itu tidak harus menunggu sampai pemilu berikutnya, Mbak Titi. Seharusnya pemilu 2024 ini sudah menjadi sudah menjadi battlefield untuk kemudian membuktikan bahwa memang Sirekap ini adalah aplikasi yang
trustworthy, bisa dipercaya oleh masyarakat. Tapi nyatanya banyak sekali kemudian kesalahan-kesalahan yang dilihat dan kemudian ada pergerakan yang tidak di luar kendali dari petugas PPK di sana, data-data kemudian melambung naik gitu. Apakah ini bagaimana Anda melihatnya? Persis sekali, harusnya kan begitu ya. Sirekap ini bukan tiba-tiba ada, persiapannya itu roadmap teknologinya itu sudah direncanakan sejak lama. Inisiasinya sudah dimulai sejak 2004, disempurnakan 2014 melalui program yang namanya Situng, lalu 2019 makin baik dengan ada input data, bukan tidak ada masalah pada waktu itu karena human error, terjadi salah input, tapi di tengah diskursus misalnya apakah ada pelanggaran kecurangan atau tidak, tetapi masyarakat itu setidaknya misalnya masyarakat sipil masih bisa cukup teryakinkan bahwa itu error di teknologi, tidak ada kemudian kontribusi kesengajaan untuk melakukan kecurangan. Nah, itu yang berbeda dengan situasi hari ini. Problemnya melampaui teknologi. Spekulasi dan kecurigaan masyarakat itu mengarah pada kecurangan. Nah, itu yang kemudian berbahaya, yang bisa menyebabkan masyarakat jadinya tidak percaya pada teknologi. Padahal teknologi tidak terhindarkan karena memang pemilu kita lama, manual, dan prosesnya itu panjang. Jadi saya setuju dalam hal ini mestinya KPU terbuka saja audit teknologinya, kemudian bukan dengan menutup tapi responsif memperbaiki anomali yang ditemukan di dalam Sirekap, bukan dengan menutup. Artinya menurut Anda Sirekap, singkat saja dijawab Mbak Titi, Sirekap masihkah Sirekap tersebut relevan untuk digunakan untuk merekapitulasi suara pemilu 2024 ini? Rekapitulasi tetap manual, tapi Sirekap sebagai sarana publikasi itu tetap harus ditampilkan, bukan dengan menutup misalnya grafik, data angka, ataupun kemudian numerik, tetapi justru memperbaiki ketika ada anomali dan menyelidiki. Anomali itu dikontribusikan oleh apa? Kemudian juga transparansi kepada publik ya Mbak Titi ya. Publik juga harus tahu dengan cepat, dengan tanggap apa respon dari KPU terkait dengan temuan-temuan tersebut. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, dosen kepemiluan Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak Titi, salam sehat. Selamat sore. Pemirsa, DPD RI gerak cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024. Langkah DPD pun dinilai mengalahkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR terkait rencana hak angket kecurangan pemilu 2024. Dewan Perwakilan Daerah DPD RI gerak cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Langkah tersebut justru berbanding terbalik dengan yang dilakukan DPR yang justru terkesan lambat bahkan maju mundur untuk melakukan hak angket. Pembentukan pansus ini telah disepakati DPD dalam sidang paripurna DPD RI ke-9 masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024 yang dipimpin langsung Ketua DPD Lanyala Mataliti. Sementara itu dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 di gedung DPR RI Senayan, sejumlah anggota dewan dari PKS, PKB, dan PDI Perjuangan mengusulkan penggunaan hak tersebut. Namun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko belum menjelaskan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan karena pengajuan hak angket ada mekanismenya. Kini publik pun bertanya seberapa kuat pansus yang dibuat DPD terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 bisa berdampak terhadap hasil pemilu 2024. Terlepas dari hal tersebut, langkah DPD pun kini dinilai mengalahkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di iNews sore, pemirsa, pengangkut girder flyover yang berada di Desa Penanggiran, Muara Enim, Sumatera Selatan ambruk. Pengangkut girder flyover ambruk diduga karena kesalahan komunikasi antar petugas. Akibatnya kereta api Babaranjang yang melintas dari arah Palembang menuju Muara Enim tertimpa pada bagian gerbong. Gerbong yang tertimpa pun rusak berat, sementara 7 orang korban langsung dilarikan ke rumah sakit, 1 diantaranya meninggal dunia. Baik, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Humas KAI di Frey 3 Palembang. Ada Ibu Aida Suryani. Selamat sore,
Ibu Aida, langsung aja bagaimana kondisi 6 orang korban lainnya yang dilarikan ke rumah sakit pada saat ini? Selamat sore, saat ini saya berada di Ibu Aida, boleh dinaikkan mikrofonnya, Ibu? saat ini kalau baik, jadi kalau saat ini kami sedang proses evakuasi untuk normalisasi jalur dan sarana. Oke, untuk korban bagaimana Ibu kondisinya saat ini? Saat ini sedang dalam penanganan dari pihak rumah sakit dan sudah dilakukan koordinasi juga dengan pihak kepolisian Polres Muara Enim. Oke, tidak ada penambahan korban jiwa, Ibu Aida? Oh, tidak ada. Pada saat kejadian sendiri mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana kronologi singkatnya dan sebetulnya ada berapa orang yang saat itu berada dalam gerbong kereta yang tertimpa girder flyover itu? Halo? Ya, Ibu Aida bisa diceritakan secara singkat kronologi kejadiannya dan ada berapa orang sebetulnya yang berada dalam gerbong kereta yang tertimpa girder flyover? Halo, Pak? Ya, Ibu Aida bisa mendengar kami? Agak terputus-putus. Oke, Ibu bisa diceritakan kronologi singkat saja kejadian kecelakaan ini? Untuk kronologi saya belum ini ya, tapi saat ini memang kami masih fokus untuk penanganan terlebih dahulu. Baik. Terima kasih Ibu Aida Suryani, Humas KI Divre 3 Palembang sudah bergabung bersama kami. Semoga proses evakuasi berjalan lancar dan tidak ada penambahan korban jiwa di sana. Kembali di Aini Sore, pemirsa, ratusan emak-emak berdesakan saat berebut kupon beras murah di Goa, Sulawesi Selatan. Emak-emak terpaksa berebut kupon karena takut tak kebagian beras murah yang dijual seharga Rp53.000 per 5 kg. Keributan ini terjadi saat petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa membagikan kupon beras murah di Jalan Andi Malombasa, Kecamatan Somba Opu, Sulawesi Selatan. Ratusan mama yang tidak sabar dan takut tak kebagian beras murah pun langsung berebut kupon dan rela berdesak-desakan. Dinas Ketahanan Pangan menyediakan 160 kupon untuk 800 kg beras murah. Warga penerima kupon bisa membeli beras murah seberat 5 kg seharga Rp53.000. Beras murah pun ludes terjual dalam waktu kurang dari 1 jam. Sejumlah warga kecewa karena tidak kebagian kupon, padahal mereka sudah menunggu sejak pagi. Salah ini. Salah, Bu. Gawe tapi salah. Jadi kita belum dapat Bu ini, Bu? Belum. Dari jam berapa kita datang ke sini, Bu? Saya kan jam 8 lewat. Iya. Ini ada yang duluan. Iya. Iya, sudah jam 8. Sebelum jam 8 juga ada, Bu, Di? Banyak tahu, setengah 8 ada. Tapi dia duduk di situ, baru tidak ada, dibilang kartu sini, ada beras baru nampak. Operasi pasar beras murah ini digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa untuk menstabilkan harga beras yang hingga kini masih tinggi. Warga berharap agar pemerintah menyediakan stok beras yang mencukupi saat menggelar pasar murah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Anda masih di Ayu Sore bersama saya Bria Baratendaya. Pemirsa, pasar murah yang diadakan Dinas Kesehatan Pangan Kota Semarang ricuh. Sementara itu ratusan warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan rela berdesakan demi beras murah. Penjualan beras murah di kantor Kecamatan Candisari, Semarang diserbu ratusan warga. Mereka rela berdesakan mengantri beras jenis medium kemasan 5 kg seharga Rp52.000. Banyaknya warga yang mengantri membuat petugas kewalahan. Ditambah adanya saling serobot antrian, membuat emak-emak yang membawa bayi ikut terjepit. Bahkan sebagian warga kecewa memilih keluar antrian. Harus merawat, Pak. Kalau di kelurahan lain-lain, kalau saya datang Paraman itu depan meja 4 orang, jadi orang datang langsung belakangnya gitu. Kalau ini gimana, Bu? Ini merawat, Pak. Tadi katanya Bita datang, saya minggir. Baru minggir ada antrian lagi, dijualin lagi. Dari 6 ton beras yang dijual habis dalam waktu kurang dari 1 jam. Selain menjual beras, pasar murah juga menyediakan paket berisi beras 5 kg, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg tepung terigu seharga Rp74.000.
Ratusan warga di kota Parepare, Sulawesi Selatan rela berdesak-desakan dan mengantri untuk dapat membeli beras murah. Untuk menghindari kericuhan yang sempat terjadi sebelumnya, sejumlah personil pengamanan dari TNI dan Polri terlihat berjaga di lokasi. Kembali di Ayu Sore, pemirsa, mengantisipasi terjadinya gangguan saat mudik Lebaran 2024. Petugas kereta api Daop 1 Jakarta melakukan inspeksi. Selain pemeriksaan jalur, petugas juga melakukan pengecekan kesiapan personil serta sarana dan prasarana. Berbagai kesiapan terus dilakukan PT KAI Daop 1 Jakarta dalam menghadapi masa angkutan mudik Lebaran tahun 2024. Tak hanya tiket kereta, kesiapan lain yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia adalah dari sisi keamanan dan keselamatan penumpang selama di perjalanan. Pemeriksaan jalur perlintasan kereta pun dilakukan untuk memastikan tidak adanya kendala. Pemeriksaan dilakukan sejumlah petugas PT KAI Daop 1 Jakarta menggunakan dresin atau kereta lori untuk mendeteksi kondisi lintas jalur kereta api, mulai dari kawasan Cikarang menuju kawasan Cikampek. Selain memastikan keamanan jalur, petugas juga melakukan pengecekan sarana dan prasarana serta kesiapan personil. Melaksanakan pemeriksaan lintas menggunakan dresin lintas Cikampek sampai dengan Cikarang. Hal ini kami lakukan dalam rangka persiapan untuk menghadapi angkutan Lebaran tahun 2024. Diharapkan dengan melakukan inspeksi dapat mengurangi gangguan serta kecelakaan selama masa mudik hingga arus balik Lebaran nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. PT KAI telah membuka pemesanan tiket kereta api tambahan untuk perjalanan mudik Lebaran tahap pertama. Pemesanan tiket sudah bisa dilakukan sejak Rabu kemarin. Untuk 24 perjalanan kereta api tambahan dengan masa angkutan tanggal 31 Maret hingga 30 April 2024. Kereta api tambahan ini untuk tersedia perjalanan relasi favorit seperti Jakarta-Solo, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Cirebon, dan Purwokerto-Malang. Pemesanan tiket kereta api tambahan bisa dilakukan melalui aplikasi Akses by KAI, situs resmi PT KAI, serta seluruh kanal penjualan tiket online resmi lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko. Selamat malam, Pak Iksvan. Pak Iksvan, selamat malam. Ya, pemirsa, kami masih menunggu terhubung dengan Pak Iksvan, Humas KAI Daop 1 Jakarta. Kita akan kembali hubungi Pak Iksvan sesaat lagi. Selamat sore, Pak Iksvan. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore, Pak Iksvan. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya, Pak ya? Siap. Ya, mungkin audio dan videonya dinyalakan, Mas. Pak. Ya. Bisa, Mas. Ya, Pak Iksvan. Ya, Pak Iksvan bisa mendengar suara saya, Pak? Baik. Ya, sepertinya sinyalnya masih belum terhubung dengan baik. Pak Iksvan masih bisa mendengar suara saya, Pak? Baik, nanti akan kami hubungi kembali Pak Iksvan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kereta api tambahan untuk masa Lebaran ini. Di Treskrimum Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan cinta segitiga yang mayatnya ditemukan di Banjar, Jawa Barat. 24 adegan diperagakan ketiga pelaku. Di Treskrimum Polda Jawa Barat menghadirkan 3 tersangka, DP, DA, dan MR, dalam rekonstruksi pembunuhan cinta segitiga yang menghilangkan nyawa Indriana Dewi Eka Saputri.
23 adegan diperagakan ketiga tersangka di Polsek Babakan Madang dan kawasan Bukit Pelangi, Kabupaten Bogor. Dalam rekonstruksi, aksi pelaku menghabisi korban terungkap di adegan 14 dan 15. Jadi hari ini kita melaksanakan rekonstruksi di 7 TKP, dari mulai tempat kosnya Devara, kemudian bengkel tempat menjemput Reza, kemudian juga apartemen, sampai dengan tempat korban dilakukan eksekusi di Bukit Pelangi. Seluruhnya ada 24 tersangka. Polisi berencana rekonstruksi susulan di wilayah Banjar untuk memperkuat proses penyidikan. Ketiga pelaku terancam hukuman mati atas dugaan melakukan pembunuhan berencana. Ya, pemirsa, kami kembali terhubung dengan manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Ikhwan Henry Wintoko, untuk mengetahui update informasi kereta tambahan Lebaran. Selamat sore, Pak Ikhwan. Selamat sore, Mas Brian. Baik, Pak Ikhwan, ini untuk tahap pertama, sejauh ini sampai hari Kamis ini sudah berapa persen yang terjual, Pak, tiketnya, Pak? Ya, perlu diketahui oleh semua warga masyarakat, khususnya para calon penumpang kereta api yang akan bepergian dengan masa angkutan Lebaran, di mana kami estimasikan untuk masa angkutan Lebaran hampir 10 tanggal 31 Maret, plus 10-nya sampai tanggal 21 April, Mas. Untuk penjualan sampai dengan saat ini tanggal 7 Maret 2024, ini khusus untuk Daob 1 Jakarta ya, Mas. Khusus untuk Daob 1 Jakarta ini telah melayani sebanyak 373.557 dari ketersediaan tiket yang dialokasikan, yaitu sebanyak 776.557 tempat duduk yang disediakan oleh KAI Daob 1. Masih tersisa 399.208. Ini mungkin kalau saya sampaikan sisa, artinya persepsi para calon penumpang ini dikira masih banyak dan masih bisa dilakukan. Namun perlu diketahui bahwa untuk tanggal-tanggal tertentu itu penjualan tiket sudah mencapai antara 90 sampai 100% lebih, Mas Brian. Oke. Demikian, Mas. Oke, Pak Ikhwan, kalau untuk tanggal-tanggalnya, Pak, apakah sudah diketahui yang sudah habis yang mana, atau misalnya yang biasanya masih lowong atau masih tersedia di tanggal berapa, Pak? Untuk khusus arus mudik itu antara H-3, H-2, H-1 itu sudah di atas 90% lebih, Mas. Oke. Jadi kalau misalkan para calon penumpang ini menghendaki tanggal-tanggal yang ideal seperti itu memang kami usulkan untuk bergeser tanggalnya. Jika tidak, pantau juga langsung untuk di KAI Akses, aplikasi Akses by KAI untuk memantau. Barangkali di situ juga tambahan yang belum di running, atau ada tambahan yang memang ini, Mas, ada rombongan yang memang tidak jadi berangkat atau reschedule. Yang cancel ya, Pak, ya? Oke, baik. Tapi kalau kita melihat, Pak, kan baru dibuka tahap 1 kemarin hari Rabu gitu ya, Pak, ya. Sudah terjual mungkin hampir 50%. Mungkin kalau misalnya besok sudah tidak ada lagi nih, Pak, tambahan untuk tahap 1, Pak. Ya, kalau untuk tahap 1 tidak ada lagi, kalau informasi yang tahap 1 itu disampaikan pusat ya, Mas. Kalau kami dari khususnya Daob 1 Jakarta, setiap ada penambahan langsung kami buka, karena sistemnya online, semua saja bisa mengakses. Jadi kami mohon maaf jika pas pada tanggal-tanggal ideal itu kemungkinannya sudah habis. Ada mungkin fasilitas train connecting, di situ memberikan sajian untuk tiket-tiket yang bisa bersambung. Dia harus naik kereta api apa, nanti dia akan di-route sama oleh sistem yang ada di Akses by KAI. Demikian, Mas. Oke, Pak. Pak, kalau untuk di Daob 1 sendiri, Pak, destinasi mana yang sekarang paling ramai ataupun paling diantisipasi terkait dengan peningkatan penumpangnya, Pak? Ya, untuk relasi favorit sampai dengan saat ini yang bisa kita pantau adalah Jakarta Solo PP, kemudian Jakarta Surabaya, kemudian Jakarta Semarang, dan Jakarta Yogyakarta, Mas. Begitu, Mas Rian. Oke, kalau terkait kesiapan prasarana dan juga sarana di lapangan serta personil seperti apa, Pak? Ya, untuk kesiapan kemarin kami pimpinan Bapak Iwan Eka Putra Daob 1 Jakarta memimpin langsung untuk cek lintas. Cek lintas di sini seperti biasa kami lakukan mulai dari stasiun Cikampek, batas Daob 1 sampai dengan Cikarang, karena di sana stasiun kereta api jarak jauhnya juga ada di sana. Kemudian untuk pemeriksaan yang difokuskan pada adalah prasarana,
kemudian SDM yang ada di lapangan, kemudian peralatan-peralatan fasilitas lainnya, agar pada saat pelayanan masa angkutan Lebaran 2024 bisa berjalan dengan aman, lancar, selamat, dan sehat tentunya. Ya, Pak Isvan, kalau untuk dari pusat apakah sudah ada informasi ke Daob 1 Pak terkait dengan kapan dibuka untuk pemesanan tahap 2 tiket tambahan kereta Lebaran Pak? Ya, kemarin sudah diumumkan, atau hari ini tadi sudah diumumkan oleh pusat untuk tahap pertama. Ya Mas ya, jadi untuk warga masyarakat atau calon penumpang untuk tetap bisa mengakses lebih cepat menggunakan aplikasi akses BKAI agar mudah. Sambil duduk, sambil istirahat, bisa memantau langsung fluktuatif kondisi tiket yang disajikan oleh PT Kereta Api. Oke, jadi tahap 1-nya sudah dibuka, tapi tahap 2-nya entah kapan, jadi masyarakat harus mengecek rajin-rajin biar tidak kehabisan tiket kereta ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Isvan atas informasinya di Ayu Sore. Selamat sore, salam sehat Pak. Kembali di Ayu Sore pemirsa, Next Hotel Yogyakarta menjadi lokasi pertama diselenggarakannya Latte Art Competition. Kompetisi Latte Art ini digelar untuk menguji kemampuan barista dalam membuat sajian kopi yang estetik. Cara menuangkan susu panas ke secangkir espresso dan menciptakan pola atau desain di permukaan latte atau latte art dikompetisikan di Yogyakarta. Kompetisi ini digelar oleh Next Hotel Yogyakarta bersama Olah Komunitas Latte Artis. Digelar di AHA Cafe Next Hotel Yogyakarta, peserta yang datang dari berbagai kota ini menampilkan kemampuan dan keahlian mereka dalam seni menghias di atas latte. Untuk penilaiannya ada sesuai gambar. Dari juri akan menyontohkan gambar dan itu ada presisi, ada kontras warna, dan itu semua peserta harus bisa menggambar. Pengen mengajak pegiat kopi untuk berlomba dan juga berbagi ilmu di sini. Karena kita nggak pengen AHA Cafe cuma jadi tempat nongkrong nih, tapi kita pengen mengajak komunitas baru untuk kumpul-kumpul dan sharing-sharing di sini. Kompetisi latte art ini mendapat sambutan hangat dari para barista yang ingin mendalami ilmu seni menghias di atas secangkir espresso. Kita latihan puring-puring ngelatte itu dari pertama basic, dekoratif sampai ke free pour gitu. Intinya ya untuk barista-barista ya sering latihan aja sih biar nggak kaku. Untuk Next Hotel, semoga Next Hotel juga bisa bantu support lagi untuk kompetisi terutama latte art di Jogja, dan mungkin ada jadi inspirasi untuk hotel-hotel yang lain untuk menjadi venue untuk kompetisi latte art di Jogja. Para peserta juga berharap ada gelaran serupa untuk menambah kemampuan para barista dalam menyajikan secangkir espresso. Dari Sleman, Anissa Rizkia, Ramadan Nugroho, iNews melaporkan.